Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Irianti. Saya dari kelas 10 ATPH 3. Nah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok A. Nah, kelompok A akan menjelaskan tentang sub A, yaitu pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik, yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh rekan-rekan kelompok saya sebagai berikut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya dari kelas ATPH 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian substruktur dan infrastruktur politik. Struktur politik merupakan perkembangan berhubungan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk politik serta berhubungan dengan alokasi nilai yang mempunyai sifat-sifat otoritatif yang mengaruhi distribusi serta menerapkan pengusaha pada sistem politik yang dikortis berhadap sebuah struktur politik yang menjadi subsistem substruktur politik serta subsistem infrastruktur. Substruktur politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan suasana kehidupan politik negara yang dijadikan sebagai mesin politik resmi pada tiap-tiap negara. Apa yang maksud dengan struktur politik ialah hal-hal yang berhubungan dengan suasana kehidupan masyarakat. Adapun komponen infrastruktur yang berhubungan dengan masyarakat mempunyai jumlah yang sangat besar, gunakan penyaluran aspirasi politik serta macam-macam kepentingan, maka dibuatlah partai politik, organisasi masyarakat, LSM, serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Suprastruktur politik. Suprastruktur politik ialah lembaga yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas negara. Suprastruktur politik dibentuk atas ajaran trias politika, dibagi menjadi 3, yaitu A. Kekuasaan eksekutif. Ialah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan. B. Kekuasaan yudikatif. Ialah sebuah kekuasaan guna mempertahankan undang-undang dasar. C. Kekuasaan legislatif. Ialah sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan undang-undang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Sofi Delia Putri, kelas 10 ATPH 3 dari kelompok A, untuk mempresentasikan mata pelajaran PPKN materi pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan sistem ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD tahun 1945 tidak menganut sistem negara manapun, tetapi merupakan sistem yang khas menurut kepribadian negara bangsa Indonesia. A. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 560 orang dan anggota DPR yang berjumlah 130 orang. Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai lembaga tertinggi negara dan wakil presiden adalah lembaga kekuasaan eksekutif. Sejak tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Halo, saya Del Agustin. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari teman saya jelasan gitu. C. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah suatu lembaga tinggi negara yang berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif seperti tercantum dalam UUD 1945 bab 7 sampai pasal 22B.
fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi legislatif itu membentuk UUD. 2. Fungsi pengawasan yaitu mengawasi jalannya pemerintah. 3. Fungsi anggaran yaitu menetapkan anggaran dan dapatkan belanja negara. D. DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah suatu lembaga tinggi negara. Dalam UUD 1945 pasal 2 dinyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum serta diatur lebih lanjut dengan UUD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Leani, saya dari kelas 10 TPH 3 dari kelompok sub A mengenai pengertian BPK dan MA. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tertinggi negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan oleh Presiden. Ketentuan mengenai BPK tercantum dalam bab 8 pasal 23 sampai 23G. MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ialah lembaga tertinggi negara pemegang kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman. Adapun wewenang dan tugas Mahkamah Agung ialah 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Rahayu dari kelompok A, kelas ATPH 3. Saya akan mempresentasikan tentang MK. MK adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan kebijakan yudikatif bersama-sama. Dengan Mahkamah Agung, wewenang dan kekuasaan MK ialah 1. Menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945. 2. Memutuskan sengketa lembaga negara yang wewenang diberikan oleh UUD 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. 5. Memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan penyelenggaraan oleh Presiden atau Wakil Presiden UUD 1945. Dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak memiliki kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, tetapi merupakan lembaga tinggi negara memiliki hubungan dengan masalah kehakiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinia Priyanti dari kelas 10 ATPH 3 kelompok A, materi subbab A PKN. 2. Infrastruktur politik. Infrastruktur politik ialah lembaga politik yang ada di dalam masyarakat. Infrastruktur politik terbagi menjadi 3, yaitu A. Komunitas politik, yaitu berfungsi untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat. B. Pendidikan politik, yaitu guna meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar mereka juga dapat berperan serta dengan maksimal dengan sistem politik. C. Melakukan sistem kepemimpinan, yaitu menggunakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian video dari penjelasan kelompok rekan-rekan saya tentang sub A, pengertian struktur dan infrastruktur politik ya. Makasih banyak telah menonton dan melihat video ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman, tolong dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.